diberi pemerintah sedikit masalah pencegahan penyakit corona itu untuk masyarakat kita, Pak, di PD? Oh, kalau untuk pencegahan yang pertama kita harus lihat konteks keberadaan kuman. Nah, keberadaan kuman hari ini adalah ada di pasien yang sudah positif. Nah, pasien dalam kondisi tertentu yang membawa virus di dalam tubuhnya. Di mana pasien ini? Pasien yang hari ini adalah melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Ada beberapa negara, lebih dari 100 negara yang terus update setiap hari. Kemudian beberapa daerah di Indonesia yang kiranya sudah terjangkit, contoh di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, ini ada Pontianak, Sulawesi Utara, Manado, Bali, Banten, Tangerang, daerah Istimewa Yogyakarta. Itu adalah konteks orang-orang yang kita perkirakan akan membawa virus ke Kabupaten PD. Masuk dari luar negeri, yang hari ini orang Kabupaten PD bergerak ke Malaysia melakukan pengobatan atau melaksanakan ibadah umroh atau ada kegiatan keluarga di negara-negara yang terjangkit lebih besar di Singapura atau Malaysia atau negara-negara lain yang sudah terjangkit lebih dari 100 lebih mungkin yang positif itu yang transmisi lokal ada 81 negara tercatat kemarin. Jadi ini yang sebenarnya perlu dikendali betul. Di tingkat kita di kabupaten apa yang sudah bisa dilakukan, kita berharap pada masyarakat siapapun yang sudah melaksanakan perjalanan ke negara-negara atau daerah tersebut untuk mensosialisasi, menyampaikan ke mereka sehingga kalau mereka mengalami gejala demam, batuk, sakit tenggorokan, segera ke pelayanan kesehatan untuk diobati. Karena jangan takut masyarakat. Ini ketakutan kita karena mendengar sedemikian derasnya informasi ini. Padahal angka kesembuhannya lumayan tinggi gitu, lebih dari 60% itu bisa sembuh. Artinya kalau cepat kita temukan, diobati, ditangani akan sembuh. Jadi jangan panik, ya nanti malah menyembunyikan diri. Yang berisiko adalah keluarga, terutama anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya rendah. Nah, kemudian yang kedua tadi ada virus, yang kedua adalah tempat virus itu berada. Yang hari ini kita tahu ada di kelelawar, ada di kucing, ada di ular. Itu yang harus dikendalikan supaya tidak kontak dengan binatang-binatang. Yang ketiga adalah pintu masuk. Ya, kalau tadi ada virusnya dibawa dari luar negeri atau daerah yang terjangkit oleh seseorang yang di dalam tubuhnya ada virus itu akan keluar melalui saluran pernapasan. Makanya kita minta orang yang sudah mengalami gejala seperti itu menutup pakai masker sehingga bersinnya, batuknya tidak menimbulkan risiko ke lingkungan atau yang di dekat dia. Kemudian pintu keluar ada pintu masuk juga sama. Kalau tadi melalui pernapasan, pintu masuk artinya ada virus yang keluar ini masuk ke kita yang sehat-sehat ini. Jadi masuknya juga melalui pernapasan. Nah, kalau corona ini malah bisa pernapasan, katanya bisa melalui mulut dan juga mata. Oleh karenanya mungkin proteksi diri untuk itu perlu masker. Kemudian yang kelima, daya tahan tubuh, kerentanan. Oleh karenanya kita anjurkan untuk makan buah-buahan, makan sayur-sayuran atau makanan yang bergizi sehingga daya tahan tubuhnya kuat dan bisa melawan virus itu sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih parah. Dan yang terakhir adalah cara penularan. Nah, cara penularan kan udara ini. Makanya karena yang paling penting adalah cuci tangan yang rutin menggunakan air mengalir kayak sabun, kemudian atau menggunakan cairan sanitasi atau hand sanitizer sehingga terputus rantai penularan walaupun kontak tapi kita bisa mematikan kuman seperti itu. Dan kita berharap masyarakat jangan panik. Intinya masyarakat itu yang paling penting hari ini adalah mendeteksi orang masuk dulu. Kita berharap kepala desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu siapapun yang masuk itu bukan dicurigai tapi disosialisasi, paling tidak menimbulkan risiko ke orang. Ini kalau kita mau lihat konsep karantina ini, kita ingat dengan konsepnya Rasulullah SAW, yaitu suatu wilayah kalau memang sudah terjangkiti itu orang luar nggak boleh masuk, orang dalam jangan keluar. Artinya apa? Kalau yang dari luar itu masuk menimbulkan risiko di orang yang setempat. Tapi kalau orang setempat itu keluar akan menimbulkan risiko ke orang lain yang kiranya tidak tahu
dia risiko karena dibawa oleh mereka yang meninggal di kawasan itu. Mungkin itu yang paling penting hari ini. Bisa dijelas sedikit Pak, ciri-ciri tanda-tanda orang kena virus corona itu? Ciri-ciri hampir sama dengan flu biasa Pak. Yang paling penting adalah batuk, demam, utama demam nanti diukur berat badannya, suhu badannya di atas 38 derajat Celcius, kemudian demam, kemudian batuk, sakit tenggorokan, itu gejala awal. Jadi kalau mengalami gejala seperti itu, silakan langsung mengunjungi fasilitas kesehatan untuk dilakukan penanganan dengan syarat, dengan kami berharap melindungi petugas kami kesehatan. Jangan gara-gara kita memang belum positif, tapi ada baiknya sambil ke pelayanan kesehatan melindungi diri, terutama masker tadi, sehingga kita berharap, kita berdoa supaya kalau memang betul ada virus itu nggak tertular ke petugas kesehatan. Petugas kesehatan hari ini cukup kesian kita, artinya risikonya ada di risiko pertama juga sebenarnya gitu. Jadi Pak, istilahnya di daerah kita belum ada satupun Pak yang terlibat kena penyakit itu Pak. Untuk sementara mungkin Pak Kadis ini hak beliau untuk menyampaikan kalau yang ini. Oke. Lain lagi Pak, apa mungkin Pak pesan khusus Bapak untuk masyarakat kita, seluruh elemen masyarakat kita yang ada di BD Pak? Yang pertama adalah kembali ke 6 konsep utama tadi. Kita tidak tahu virus itu ada di mana, tapi hari ini yang kita dengar siapapun yang sudah positif di luar sana, di luar PD atau di luar Aceh, itu rata-rata kontak dengan perjalanan di wilayah yang sudah terjangkiti. Oleh karenanya siapapun yang masuk ke wilayah itu mohon dideteksi, mohon melapor, dan apalagi sudah muncul gejala penyakit, segeralah berkunjung ke pelayanan kesehatan dengan melindungi dirinya juga untuk melindungi petugas kesehatan. Yang lain mungkin nggak boleh panik, karena kalau mau lihat angka bunuhnya lebih banyak dibunuh oleh kecelakaan lalu lintas, oleh hipertensi, stroke lebih tinggi. Cuma karena sifatnya sekarang mendunia, pandemik namanya. Pandemik artinya hampir semua, banyak negara yang kena. Itu namanya pandemik. Seperti spora yang tumbuh di tempatnya, itu muncul, banyak yang muncul sehingga kita panik seperti ini. Dan mudah-mudahan kita tidak panik karena cepat dideteksi, cepat ditangani, alhamdulillah sembuh. Yang parah apabila sudah pneumonia, sesak nafas, nah itu takut telat deteksi, sehingga risiko adalah kematian. Oke Pak, mantap Pak.